Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Veranika Dwi Lestari. Di sini saya akan menjelaskan mengenai kepribadian menurut Jung. Pandangan Jung. Jung merupakan anak didik Freud yang memiliki pandangan bahwa perilaku manusia muncul karena adanya masa lalu. Menurut Jung, perilaku manusia tidak hanya dipengaruhi oleh masa lalu, namun juga masa depan dan tujuan hidup. Struktur kepribadian menurut Jung merupakan sistem-sistem yang tersimpan pada 3 tingkatan kesadaran. 1. Sadar, 2. Tak sadar pribadi, 3. Tak sadar kolektif. 1. Sadar adalah letak di mana kita fokus dan memberikan atensi terhadap sesuatu. Sistemnya bernama ego, atau sesuatu yang ingin diingat. 2. Tak sadar pribadi adalah sesuatu yang dipilih dan tidak difokuskan atau diamati. Sistemnya bernama kompleks atau sesuatu yang ingin ditekan atau dilupakan. Yang ketiga ada tak sadar kolektif. Adalah suatu ingatan yang diwariskan oleh leluhur atau insting kebinatangan sehingga menyebabkan refleks atau otomatis dilakukan. Arsetif adalah sesuatu yang ada di tak sadar kolektif yang berisi image, pikiran, persepsi, tapi yang memiliki emosi yang besar. Contohnya, persona adalah arsetif yang sangat penting dalam membentuk kepribadian dan tingkah laku manusia. Persona merupakan suatu yang ingin dinampakkan dan dipersepsi oleh sosial atau orang lain, atau sering disebut dengan topeng. Menurut Jung, pada dasarnya manusia itu biseks, yaitu memiliki arsetif feminim dan arsetif maskulin. Arsetif feminim yang ada pada kepribadian pria atau disebut anima, contoh seorang pria yang memiliki sifat keibuan. Arsetif maskulin yang ada pada kepribadian wanita atau disebut animus. Contoh wanita yang bisa mengerjakan pekerjaan pria seperti membetulkan genteng, mencat rumah, dan lain-lain. Shadow adalah arsetif yang mencerminkan insting kebinatangan yang diwarisi manusia oleh evolusi makhluk sebelumnya. Biasanya mengandung sesuatu yang negatif. Self adalah memotivasi seseorang menuju keutuhan atau sering disebut dengan penyeimbangan. Di sini keutuhan yang dimaksud adalah keseimbangan antara shadow dan persona. Self membuat seseorang menjadi bijak. Jung berpendapat bahwa kepribadian yang baik adalah kepribadian yang seimbang, baik itu ego dan kompleks, anima dan animus, serta shadow dan persona. Dominan adalah sesuatu yang sangat atau banyak mempengaruhi kepribadian. Inferior adalah sesuatu yang sangat lemah dan tersimpan di tak sadar kolektif atau bisa dikatakan tidak berkembang. Tersier adalah sesuatu yang muncul tetapi tidak terlalu dominan. Auxiliary adalah fungsi pelengkap yang akan mengambil peran superior ketika fungsi dominan kerjanya terganggu. Ada 4 hal yang memengaruhi. 1. Pikiran yang terlalu realistik. 2 adalah perasaan. Yang ketiga penginderaan. Dan keempat intuisi. Dinamika kepribadian. 1. Interaksi antar struktur kepribadian. Ada prinsip oposisi, yaitu sikap dan fungsi kepribadian yang saling bertentangan untuk dimunculkan dalam perilaku. Misalnya, ya atau tidak. Yang kedua, prinsip kompensasi, yaitu fungsi dominan akan dikompensasi oleh fungsi yang lain, misalnya ada yang di atas dan ada yang di bawah. Yang ketiga, prinsip penggabungan, yaitu upaya untuk mensinergikan semua sistem agar seimbang, misalnya ya namun, tidak akan tetapi, kapan sesuatu harus dipersona. 2. Energi psikis. Fungsi energi adalah untuk menjalani proses dalam struktur kepribadian. Nilai psikis yaitu banyaknya energi yang tertanam atau digunakan dalam salah satu sistem kepribadian. Kesamaan dan keseimbangan itu antara energi yang tetap, hanya distribusi yang berubah. Tujuan penggunaan energi adalah untuk memelihara kehidupan dan pengembangan aktivitas kultural dan spiritual. Perkembangan kepribadian. 1. Mekanik, purposif, dan sinkronisasi. Bahwa manusia melakukan sesuatu karena adanya pengalaman masa lalu, tujuan hidup, dan masa depan yang disinkronkan sehingga menjadi seimbang.
Yang kedua, ada individuasi dan transendensi. Tujuan hidup manusia adalah untuk mencapai kesempurnaan yang disebut realisasi diri. Individuasi adalah proses memilih harus apa dan bagaimana, sedangkan transendensi adalah mengintegrasikan apa yang sudah dipilih. Misalnya, saya ingin menjadi diri sendiri, tetapi tidak terlalu menonjolkan insting kebinatangan, tidak terlalu persona. Maka saya akan berada di titik ini. Tahap perkembangan. 1. Usia anak. Yang pertama ada anarkis, itu umur 0-6 tahun, yaitu kesadaran yang tidak tahu baik dan buruk atau disebut kesadaran rendah. Di tahap ini insting yang bermain. Yang kedua monarkis, yaitu umur 6-8 tahun, sudah muncul ego dan sudah bisa fokus. Yang ketiga dualistik. Pada tahap ini ego sudah mulai kompleks dan sempurna. Yang kedua ada usia pemuda atau berkisar 30 tahun. Fokus pada pertemanan, kemandirian, pasangan hidup, karir, dan keluarga. Yang ketiga ada usia pertengahan, yaitu 35-40 tahun. Muncul orientasi spiritual. Yang keempat usia tua. Sebagian fungsi bekerja dan kebanyakan fungsi sudah mulai tidak sadar. Sekian presentasi dari saya. Ada kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.